Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Afnan Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur intrinsik dalam suatu cerita. Sebuah cerita tersusun atas unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, bedanya apa? Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun cerita dalam suatu karya sastra. Nah, setiap unsur cerita ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun isi suatu cerita. Oleh karena itu, dibutuhkan keterpaduan berbagai unsur intrinsik tersebut hingga memperoleh sebuah cerita yang bagus dan menarik. Lalu, apa saja yang termasuk dalam unsur-unsur intrinsik suatu cerita? Yang pertama ada tema. Tema merupakan sesuatu yang menjadi pokok masalah, ya, atau pokok pikiran dari pengarang yang ditampilkan dalam karangannya. Yang kedua ada alur. Alur disebut juga plot, yaitu rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat, serta dapat membangun sebuah cerita. 3. Ada tokoh dan penokohan. Bedanya apa? Tokoh yaitu pelaku dalam karya sastra atau pelaku di dalam sebuah cerita. Tokoh ini bisa berupa manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, tokoh sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis. Nah, ada tokoh utama, kemudian ada tokoh tambahan, ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, dan juga tokoh tritagonis. Kemudian, tokoh utama itu apa? Nah, tokoh utama yaitu tokoh yang sering diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Jadi saya ulangi lagi, tokoh utama yaitu tokoh yang sering diceritakan. Kemudian tokoh tambahan merupakan tokoh yang hanya muncul beberapa kali saja. Nah, tidak muncul terus, tapi hanya beberapa kali saja. Yang ketiga ada tokoh protagonis, ya tadi, yaitu tokoh yang membawa tujuan kebenaran atau kebaikan. Nah, ini biasanya kalau orang menyebutnya di dalam suatu film, ini tokoh protagonis itu lakone, ya. Tokoh protagonis adalah tokoh yang baik. Itu kalian menyebut biasanya itu lakon. Kemudian lawannya yaitu tokoh antagonis, yaitu tokoh yang menentang tokoh protagonis atau bisa disebutkan tokoh yang jahat. Nah, nek mau tokoh protagonis itu lakon, nah kalau sekarang tokoh antagonis bisa kalian sebut dengan musuhe. Yang terakhir ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh penghubung antara tokoh protagonis dan antagonis. Biasa juga disebut tokoh penengah, ya. Itu tadi pembahasan tentang tokoh. Kemudian kembali lagi ke penokohan, ya, karena tadi ada tokoh dan penokohan. Penokohan itu apa? Ya, penokohan atau sering juga disebut dengan perwatakan adalah cara pengarang dalam memerankan tokoh-tokohnya dalam cerita. Kemudian
Unsur intrinsik yang keempat ada latar. Latar juga disebut dengan setting, yaitu tempat atau waktu terjadinya peristiwa. Latar sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat biasanya latar di mana pelaku berada di suatu tempat, bisa di rumah, sekolah, kota, atau di hutan. Sedangkan latar waktu itu kapan cerita itu terjadi, misalnya pagi hari, sore hari, malam hari. Dan yang terakhir yaitu latar suasana. Nah, latar suasana itu keadaan di mana cerita terjadi, misalnya sedih, ya, gembira, dingin, damai, dan seterusnya. Dan untuk unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat yaitu pesan atau kesan yang dapat memberikan tambahan pengetahuan, pendidikan, dan sesuatu yang bermakna dalam hidup yang memberikan penghiburan, kepuasan, dan kekayaan batin. Ya. Secara garis besar tadi kita simpulkan bahwa unsur intrinsik dalam suatu cerita ada 5, yaitu tema, alur, tokoh dan penokohan, serta latar dan amanat. Nah, sekian dulu video pembelajaran untuk kali ini. Untuk latihannya kalian bisa mengerjakan LKS ya, halaman 34 sampai 35 Romawi 1 nomor 1 sampai 10. Langsung dikerjakan di LKS saja. Untuk yang belum memiliki LKS bisa disimak videonya. Nanti ada soalnya saya tampilkan di situ. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.